ada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata kita bertemu lagi dalam sapaan teduh di bulan terakhir tahun 2025. Dalam suasana Natal, dalam arti Latin lahir. Luar biasa saudara-saudaraku, pagi ini kita mendengarkan khotbah tentang akhir zaman, antara lahir dan akhir. Ada selang antara lahir dan akhir. Ya, ternyata hoax bukanlah masalah baru. Abad pertama saat penulisan Injil Matius sudah ada cerita bohong, informasi palsu, informasi yang direkayasa seolah-olah benar adanya. Sebelum kita lebih mendalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat sapaan teduh di pagi hari ini. Semoga kami cerdas, teliti, dan bijak dalam menyaring informasi. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sapaan teduh pagi ini dari Matius 24 ayat 27. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru edisi 2. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Tema yang saya pakai, hidup di dunia ada akhirnya. Saudara-saudaraku, ada dua pola pandang tentang perjalanan hidup di dunia ini. Pertama, linier. Jadi ini sebuah garislah katakan, berangkat dari satu titik A dan akan berakhir di titik Z. Yang kedua, itu pola pikir yang circles, lingkaran, berulang, lingkaran garis lengkung yang tak berujung. Biasanya kalau ada orang mengatakan nanti pun sempat, ya, sebenarnya jamnya, harinya pasti sudah berbeda. Saudara-saudaraku, ayat renungan kita pada sapaan teduh
di pagi ini menganut pola pandang yang linier, garis lurus. Artinya, kalau kita perhatikan bentuk garis yang ada ujungnya, seperti tema kita, hidup di dunia ada akhirnya. Paling tidak, saudara-saudaraku, ada dua penekanan dari nats kita. Yang pertama, kedatangan anak manusia itu akan merupakan peristiwa dunia yang disaksikan oleh semua orang. Yang kedua, peristiwa itu akan terjadi secara tiba-tiba. Berbicara anak manusia, atau dikenal dalam bahasa Ibrani Masyiah atau Mesias, yang dalam bahasa Yunani Kristus artinya yang diurapi. Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Namun bukan sebagai raja duniawi seperti yang dibayangkan, melainkan sebagai juru selamat yang membebaskan dari kuasa dosa. Pengikut Kristus disebut Kristen. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saudara-saudaraku, Matius 24 ayat 27 menyatakan bahwa kedatangan anak manusia kelak akan terlihat jelas sama seperti kilat yang memancar dari timur hingga ke barat. Ayat ini menekankan bahwa kedatangannya tidak akan terjadi secara diam-diam, melainkan akan terlihat dari mana saja. Ungkapan kilat digunakan untuk menggambarkan betapa nyata dan menyebar dengan cepat kedatangannya, bahkan tidak dapat disembunyikan. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan untuk waspada dan berjaga-jaga, serta meluruskan kabar hoax terhadap mereka yang akan mengklaim Kristus sudah datang di tempat terpencil atau tersembunyi. Yesus berpesan untuk tidak percaya pada klaim semacam itu, karena kedatangannya akan jelas terlihat oleh semua orang, walaupun peristiwanya terjadi dengan tiba-tiba. Kalau kita bandingkan surat Paulus dalam 2 Timotius 3, 1-5, tegas menyatakan keadaan akhir zaman. Ada suatu masa yang sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Secara lahiriah, saudara-saudaraku, menjalankan ibadah,
tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Inilah kondisi yang kita lihat dan alami. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat perikop selanjutnya, maka ada peristiwa-peristiwa yang besar yang akan menyertai kedatangan Anak Manusia. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Artinya, kuasa-kuasa langit akan bergoncang. Endingnya, saudara-saudaraku, orang-orang pilihan akan dikumpulkan. Jadi, hidup ini, di dunia ini, ada akhirnya. Tetapi bersama Dia, yang kelahirannya kita peringati di Natal ini, dan percaya karya penyelamatannya, akan hidup kekal abadi. Olah nari kita siagang-agengan, iukuri lebih tasak-tasak maka ibelas. Ibas akhir zaman, ulin me si kuning-kuningan, te ras jera, geluh rasa lalap, enggo jelas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami ada akhir zaman. Saat ini kami mendoakan GBKP Runggun Jampit, Pendeta Resta Riswanto Barus, Pendeta Sastrami Tarigan, Pertua Diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ, bahkan semua anggota jemaat GBKP Runggun Jampit. Biarlah semuanya menyadari hidup di dunia ada akhirnya. Namun bersama Yesus yang lahir kekal abadi. Biarlah kami waspada, berjaga-jaga, dan bijak menyaring informasi. Tetap percaya, setia, dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati pelaksanaan Natal tahun ini dan dalam menyambut tahun baru 2026. Jika ada yang sakit Bapa, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan juga setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja dan dimanapun mereka berada. Berkati semuanya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, menjuah-juah kita kerina. Selamat Natal dan Tahun Baru.